Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami akan mempresentasikan mengenai PT Tokopedia yang terkena serangan cyber. Sebelumnya saya Muhammad Fikri dengan NIM 25043144. Saya Faiza Zida dengan NIM 25043046. Saya Emparul Akila dengan NIM 25043015. Baik, kami akan presentasikan dan membahas mengenai dari Tokopedia sendiri hingga ke isu serangan cyber yang terkena pada Tokopedia tersebut. Di sini saya Emparul Akila akan menjelaskan profil perusahaan Tokopedia. Nama perusahaan PT Tokopedia, jenis usahanya adalah perusahaan e-commerce perdagangan elektronik yang berbasis teknologi. Tahun berdiri Tokopedia ini pada tahun 2009 yang didirikan William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Kantor pusat Tokopedia ini berada di Jakarta, Indonesia. Tokopedia adalah perusahaan teknologi lokal terbesar di bidang e-commerce di Indonesia yang berhasil mengubah cara masyarakat berbelanja dan berbisnis secara digital. Meski sempat menghadapi tantangan besar seperti serangan siber dan kebocoran data, Tokopedia tetap menjadi pionir dalam pengembangan ekonomi digital nasional, berfokus pada inovasi, keamanan, dan pemberdayaan UMKM. Latar belakang dan perkembangan Tokopedia ini adalah didirikan dengan visi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Awalnya, Tokopedia hanya menyediakan platform marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Seiring jalannya waktu, Tokopedia berkembang menjadi ekosistem digital besar dengan berbagai layanan seperti marketplace atau berbelanja online, Tokopedia Salam, produk halal dan syariah. Yang ketiga, Tokopedia Mitra, layanan untuk warung dan toko kecil. Yang keempat, Tokopedia Pulsa dan Tagihan. Yang kelima, Tokopedia Logistik dan Pengiriman. Yang keenam, Tokopedia Finansial dan Investasi atau Emas, Reksadana, Asuransi. Pada Mei 2021, Tokopedia bergabung dengan Gojek dan membentuk perusahaan teknologi besar bernama GoTo Group. GoTo kini menaungi 3 layanan utama. Yang pertama, Gojek atau transportasi dan layanan on demand. Yang kedua, Tokopedia perdagangan elektronik. Yang ketiga, GoTo Finansial atau layanan keuangan digital. Merger ini menjadikan GoTo salah satu ekosistem digital terbesar di Asia Tenggara, menggabungkan layanan transportasi belanja online dan keuangan digital dalam suatu platform. Tokopedia memiliki visi dan misi. Visinya mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Misinya yang pertama, membangun platform digital yang memungkinkan siapapun untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, mempermudah masyarakat berinteraksi secara online dengan aman dan efisien. Yang ketiga, mendorong transformasi digital UMKM di seluruh Indonesia. Dampak ekonomi dan sosial dalam Tokopedia. Yang pertama, Tokopedia berperan penting dalam meningkatkan inklusi ekonomi di daerah, terutama bagi pelaku UMKM. Yang kedua, membantu lebih dari 11 juta penjual atau mayoritas UMKM untuk menjangkau pasar nasional. Yang ketiga, menjadi salah satu startup unicorn pertama di Indonesia atau valuasi lebih dari US dollar, memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi digital Indonesia yang terus tumbuh pesat. Isu keamanan Tokopedia. Pada tahun 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data besar yang melibatkan sekitar 91 juta akun pengguna. Setelah insiden tersebut, perusahaan memperkuat sistem keamanan data, enskripsi, dan edukasi keamanan siber bagi pengguna. Baik, ini adalah ringkasan dari kronologi yang kami ambil. Kronologi singkatnya yaitu kejadian bermula ketika seorang peretesan menggunakan nama Wesodang atau akun Saint Hunters menggunakan hasil peretasan di forum Reddit Forums pada Sabtu 2 Mei 2020. Tanggal peretasan dilaporkan terjadi pada tanggal 20 Maret 2020. Data yang dicuri meliputi nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, hingga password yang masih dalam bentuk hash atau enskripsi. Total akun yang diklaim bocor mencapai kurang lebih 90 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant di Tokopedia. Pelaku menjual data tersebut di dark web, forum seperti Empire Market seharga sekitar 5.000 US dollar ataupun 74 juta. Pihak Tokopedia mengakui adanya upaya mencuri data, namun menegaskan bahwa informasi pembayaran, kartu debit atau rekening tetap aman
serta password pengguna masih terlindungi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memanggil Tokopedia untuk memberikan klarifikasi terkait kebocoran data tersebut. Dampak ataupun catatan dari kasus ini yaitu kebocoran ini dianggap sangat besar karena mendekati hampir seluruh akun aktif Tokopedia berdasarkan jumlah yang diklaim. Meskipun password tersebut masih terinskripsi, data lain seperti alamat email, nomor telepon, dan nama lengkap sudah tersedia secara bebas hingga meningkatkan risiko phishing atau spam ataupun penipuan. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar akan keamanan data pribadi, penggunaan dan mekanisme perlindungan platform e-commerce seperti Tokopedia. Beberapa kajian menyebutkan bahwa sistem enkripsi atau manajemen keamanan internal bisa saja memiliki kelemahan. Rekomendasi bagi pengguna yaitu yang pertama, ganti password akun Tokopedia dan platform lain menggunakan password sama segera. Kedua, aktifkan notifikasi 2 faktor jika tersedia. Ketiga, waspada terhadap email yang meminta data pribadi atau link mencurigakan, apalagi jika mengikuti perlasan dari Tokopedia. Periksa aktivitas akun Anda untuk mendeteksi hal abnormal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan antisipasinya agar tidak terjadi lagi. Berikut langkah antisipasi yang bisa diterapkan oleh Tokopedia atau perusahaan serupa, yaitu yang pertama, enskripsi data secara penuh. Jangan hanya enskripsi password saja, tetapi juga data sensitif lain seperti email, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lain. Yang kedua, pemisahan dan segmentasi sistem. Data pengguna dan merchant harus disimpan di sistem yang terlindungi dan dipisah dari sistem yang lebih terbuka atau vendor pihak ketiga. Lalu yang ketiga, audit keamanan rutin dan uji penetrasi. Lakukan penetrasi testing, vulnerability scanning, assessment eksternal untuk mencari kelemahan sebelum dimanfaatkan. Yang keempat, mengimplementasikan kontrol akses ketat atau least privilege. Batasi siapa yang punya akses ke data sensitif dan pastikan akses diaudit dan dibatasi. Yang kelima yaitu pengawasan dan deteksi intrusi atau monitoring aktif, yaitu sistem log, anomaly detection, CM harus aktif mendeteksi aktivitas mencurigakan atau akses yang tidak wajar. Yang keenam, pelatihan dan kesadaran karyawan serta merchant. Karena banyaknya serangan bermula dari social engineering atau keamanan yang lemah di sisi user atau vendor. Yang ketujuh yaitu rencana respon insiden dan backup data. Memiliki prosedur siap pakai ketika terjadi breach, isolasi sistem, investigasi forensik, pemberitahuan pengguna atau otoritas, dan pemulihan layanan. 8. Kepatuhan terhadap regulasi dan privasi data. Pastikan perusahaan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi, misalnya di Indonesia, dan transparan terhadap pengguna jika terjadi insiden. Lalu yang kesembilan yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal keamanan cyber. Perusahaan bisa bekerja sama dengan pakar keamanan, lembaga sertifikasi, misalnya ISO 27001, untuk meningkatkan standar keamanannya. Kesimpulan dari kasus Tokopedia ini adalah memiliki kebocoran 91 juta akun Tokopedia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ancaman serangan cyber terhadap platform digital besar sangat nyata dan beresiko tinggi. Serangan ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem keamanan data pengguna meskipun passwordnya telah dienkripsi. Dampaknya bukan hanya terhadap keamanan informasi pribadi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Tokopedia juga harus memperkuat keamanan dengan audit sistem berkala, peningkatan enkripsi, dan penerapan autentifikasi 2 faktor atau 2FA bagi pengguna. Sementara itu, penggunaan juga perlu meningkatkan kesadaran dengan mengganti password secara rutin, mengaktifkan 2FA, dan waspada terhadap phishing. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Tokopedia dan isu yang terkena pada Tokopedia itu sendiri. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.